Takluk pada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kata takluk berarti menempatkan diri di bawah. Menurut pola dunia ini, seorang yang berkuasa tidak akan takluk pada orang lain yang levelnya di bawah. Tetapi firman Tuhan meminta orang Kristen harus takluk kepada pemerintah karena alasan lain, yaitu karena Tuhan yang menghendakinya. Istilah pemerintah sendiri diterjemahkan penguasa-penguasa, sehingga yang dimaksud orang yang berwenang yang berada di sekitar kita. Mengapa harus takluk pada pemerintah? Kepercayaan Romawi adalah animis, mempercayai dewa atau dewi. Bahkan kaisar pun menjadi objek penyembahan. Kewajiban menyembah kaisar merupakan ancaman bagi orang Kristen karena orang Kristen hanya menyembah Yesus Kristus. Kaisar Nero pun melihat orang Kristen sebagai bahaya besar karena jumlahnya yang semakin banyak, sehingga ia merestui penganiayaan terhadap orang Kristen. Lalu bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap pemerintah? Rasul Paulus menasihati agar jemaat di Roma harus takluk kepada pemerintah dengan 3 alasan. 1. Karena pemerintah berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Allah sebagai penguasa dan pemimpin dunia mendirikan penegakan hukum melalui pemerintah yang adalah berasal darinya. Ia sudah menyerahkan kepada tangan-tangan tertentu untuk mengurusnya, siapapun mereka yang dipercayakannya. Karena dia, para raja memerintah. Amsal 8 ayat 15. Merampas kekuasaan dan menyalahgunakannya tidak berasal dari Allah, sebab dia bukanlah pencipta dosa, tetapi kekuasaan itu sendirilah yang menciptakan dosa. Penguasa yang tidak adil tidak mempunyai kuasa apapun jika kuasa itu tidak diberikan kepada mereka dari atas. Yohanes 19 ayat 11. Kebenaran ini sekaligus menjadi batasan untuk pemerintah. Di dalam semua kebijakannya, mereka harus bisa mewakili Tuhan yang mengatur segala sesuatu untuk kebaikan warganya. Kebenaran ini juga sebagai batasan bagi orang Kristen. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang melawan Tuhan, maka kita harus sadar bahwa kita harus tetap lebih patuh pada Allah, sebab pemerintah adalah hamba Allah. 2. Karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Keberadaan pemerintah berdasar pada ketetapan Allah. Inilah kebaikan Allah untuk menciptakan suatu tatanan demi kesejahteraan umatnya. Apapun bentuk dan cara tertentu dalam pemerintahan itu, apakah itu monarki, aristokrasi, ataupun demokrasi, pemerintah telah ditetapkan oleh Allah dan harus diterima dan dipatuhi sebagai ketetapan Allah. Kata ditetapkan diambil dari bidang ketentaraan yang bukan saja berarti ditetapkannya para penegak hukum, tetapi juga tunduknya para penegak hukum yang lebih rendah kepada Mahkamah Agung. Paulus juga mengalami pemerintahan Romawi yang sangat buruk perlakuannya terhadap orang Kristen. Tapi dalam suratnya Paulus tetap menggunakan kalimat imperatif. Harus, seakan-akan untuk orang Kristen tidak ada pilihan lain selain daripada menaklukkan diri kepada pemerintah. Tuhan mengizinkan berjalannya pemerintah yang kurang baik supaya orang Kristen dapat menunjukkan perannya secara maksimal, baik di dalam doa dan juga dalam tindakan. Kebenaran bahwa pemerintah ditetapkan Allah tidak bisa direvisi, sehingga kita harus tetap hormat kepada mereka. 3. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Roma 13 ayat 4. Kata hamba yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya adalah diakonos atau pelayan. Artinya adalah pelayan Tuhan yang mewakili semua maksud Tuhan. Pemerintah dipercaya masyarakat Romawi sebagai utusan Tuhan untuk memimpin dan mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan untuk kebaikan. Berarti kita akan mendapat keuntungan dan manfaat dari pemerintah. Dengan menaati pemerintah,
maka kita menjagai pagar kita sendiri. Allah ingin manusia memahami arti takluk kepada pemerintah, bukan hanya karena kemurkaan Allah, ayat 5a, tetapi karena dorongan suara hati, ayat 5a. Ayat 7 menyampaikan tentang menaklukkan diri secara konkret, yaitu dengan menaati peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Sahabat Iktus, tunduknya kita kepada pemerintah dilakukan secara bebas dan sukarela, tulus dan sepenuh hati. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja. Pengkhotbah 10 ayat 20. Ketundukan berarti menghormati secara lahiriah, tetapi juga dengan hati nurani. Seringkali suara hati kita sudah memperingatkan bahwa apa yang kita perbuat adalah sebuah pelanggaran terhadap Tuhan atau pemerintah. Namun kita tetap saja melakukannya. Ini pertanda kita tidak takluk kepada pemerintah, sebagaimana pernyataan Allah melalui suara hati kita. Jika suara hati saya mengatakan sesuatu dan saya melakukannya, artinya saya takluk kepada suara hati saya. Jika suara hati saya dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya pasti melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, jika saya cenderung melakukan hal-hal yang jahat, seperti korupsi, tidak taat membayar pajak, menyuap atau menerima suap, mencuri aliran listrik atau air, dan sebagainya, itu berarti bahwa hati saya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan dipimpin oleh keinginan duniawi saya atau keinginan roh jahat. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya mengakui bahwa pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah? Bagaimana cara saya untuk menaklukkan diri kepada pemerintah? Apa akibatnya jika saya takluk kepada pemerintah? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Tuhanlah yang menetapkan saya untuk menjadi warga negara Indonesia. Kewajiban saya adalah tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan pemerintah adalah hamba Allah. Saya menaati semua aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bukan karena rasa takut, tetapi hati nurani saya yang berbicara. Takluk pada pemerintah adalah untuk kebaikan saya. Berkatilah Indonesia ya Tuhan. Amin. Dalam pikiran pun, janganlah engkau mengutuki raja. Kristuslah